Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang logam natrium. Sebelumnya, nama saya Masita Dia Ayu Putri, NIM 12. Anggota kelompok saya yaitu Rini Mu'allafah NIM 9, Muhammad Nurul Purnomo NIM 13, Siti Faustina NIM 43, dan Amisarah Santi Eka Dharma NIM 44. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik kimia dari logam natrium. Yang pertama, memiliki nomor atom 11 untuk stabil dan melepaskan satu elektron pada kulit terluarnya. Oleh karena itu, atom natrium lebih mudah kehilangan elektron pada kulit terluarnya dan menjadi bermuatan positif daripada menjadi bermuatan negatif. Oleh karena itu, energi ionisasi pertamanya cukup rendah, yaitu 495,8 kJ per mol. Sedangkan energi ionisasi kedua yaitu sangat tinggi, senilai 4.562 kJ per mol, karena elektron pada kulit L lebih dekat ke inti atom. Yang kedua, bersifat lunak, yang sangat reaktif dengan warna keperakan yang tak pernah berwujud sebagai unsur murni di alam. Karena kereaktifannya tersebut, natrium disimpan pada minyak atau gas inert sehingga tidak dapat bereaksi dengan oksigen pada udara. Yang ketiga, teroksidasi dengan cepat dalam udara lembab. Yang keempat, natrium terbakar di udara dengan nyala kuning yang cemerlang. Yang kelima, dapat bereaksi hebat dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Baik, selanjutnya karakteristik natrium secara fisika. Pertama, natrium merupakan konduktor listrik dan panas yang baik karena hanya memiliki satu elektron pada kelopak valensinya sehingga menghasilkan ikatan logam yang lemah. Kedua, memiliki titik lebur 98 derajat Celcius dan titik lidih 883 derajat Celcius, di mana titik lebur dan titik lidih ini lebih rendah daripada litium tetapi lebih tinggi daripada logam alkali yang lebih berat. Ketiga, merupakan unsur logam yang berwujud padatan pada suhu ruang, di mana logam ini berwarna putih perak. Keempat, memiliki densitas sebesar 0,970 gram per cm kubik. Kelima, natrium merupakan unsur keenam yang paling banyak didapati di dalam kerak bumi, di mana terdapat banyak mineral seperti feldspar, sodalit, dan halit. Keenam, mudah dipotong dengan pisau dan memperlihatkan permukaannya, karena logam ini termasuk logam yang lunak sehingga mudah dipotong. Reaksi kimia natrium di alam. 1. Reaksi logam natrium dengan air. Bila logam natrium bereaksi dengan air, reaksi akan terjadi secara spontan dan molekul air akan direduksi sehingga menghasilkan gas hidrogen disertai dengan pembentukan basa dan gas H2. Sehingga reaksinya Na plus H2 akan menghasilkan basa yaitu NaOH plus H2. Jika disetarakan akan menghasilkan 2Na plus 2H2O menghasilkan 2NaOH plus H2. Yang kedua, reaksi logam natrium dengan oksigen. Natrium mudah terbakar oleh oksigen dalam udara pembentukan campuran padatan natrium oksida dan natrium peroksida. Reaksi ini ditandai dengan terbentuknya orange. Logam natrium mudah bereaksi dengan oksigen menjadi oksida,
membantu pada suhu tinggi dan menghasilkan superoksida jika suplai oksigen tidak dibatasi. Sebelumnya, produk yang lebih dominan bila natrium dibakar di udara adalah natrium peroksida. Na2O2 adalah suatu campuran putih kekuningan dan mengandung ion O22-. Bilangan oksidasi oksigen sama dengan -1. Senyawa ini merupakan senyawa ionik dari ion natrium dan ion peroksida O2-, sehingga reaksi natrium dibakar di udara yaitu Na plus O2 menghasilkan natrium peroksida Na2O2 jika disetarakan 2Na plus O2 menghasilkan Na2O2. Selain itu, natrium juga dapat berlanjut dengan pembentukan superoksida NaO2 jika suplai oksigen tidak dibatasi, sehingga reaksi natriumnya akan menghasilkan Na plus O2 menghasilkan NaO2. Manfaat dari logam natrium dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen dan mengatur tekanan osmosis. Osmosis di sini sangat penting untuk mencegah sel agar tidak pecah karena terlalu penuh air atau mengerut karena dehidrasi. Kemudian, menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh dengan cara logam natrium mengimbangi zat-zat yang mengandung asam. Yang ketiga, digunakan sebagai lampu uap natrium. Yang keempat, digunakan dalam berbagai industri, seperti industri kimia, yaitu gelas kertas, penyulingan minyak, sabun, dan tekstil. Manfaat logam natrium yang terakhir, digunakan untuk mengekstrak titanium daripada bijinya dengan menggunakan proses Kroll. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Yang pertama, mengkonsumsi terlalu banyak garam dapat berkontribusi pada kejadian hipertensi dan memicu penyakit jantung koroner serta penyakit stroke. Dan yang kedua, penggunaan pengawet natrium benzoat dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit lupus. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan kanker karena natrium benzoat berperan sebagai agen karsinogenik. Dan yang terakhir, dampak negatifnya yaitu untuk asam benzoat dan natrium benzoat bisa menimbulkan reaksi alergi dan penyakit saraf.